Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya, ini adalah pembelajaran kesekian, yaitu pembelajaran online. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Jadi ini subbab terakhir, yaitu persamaan polinomial. Untuk persamaan polinomial nanti dibagi menjadi dua submateri ya. Ada materi ini dan materi yang pertama adalah menentukan akar-akar persamaan polinomial, sedangkan materi yang kedua menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Atau lebih tepatnya nanti materi kedua adalah tentang teorema Vieta. Setelah itu materi polinomial selesai, tinggal kita berbanyak lagi soal-soalnya. Baik, langsung kita bahas materi persamaan polinomial. Ini adalah bentuk polinomial ya, kalian sudah tahu, ini bentuk umumnya. Dan ini juga mungkin kalian sudah pernah membacanya waktu itu tentang polinomial, ini sudah tidak asing lagi pada kalian. Tapi ini adalah sama dengan 0, jadi ini sebuah persamaan. Jadi sesuatu dikatakan persamaan itu ketika polinomial tersebut mengandung tanda sama dengan. Ini namanya persamaan polinomial. Nah, ketika kalian sudah tahu ini adalah persamaan polinomial, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan akar-akar dari persamaan polinomial. Akar-akar itu apa? Akar-akar itu adalah suatu penyelesaian. Jadi, ketika kita memasukkan nilai ke dalam suatu polinomial, nah nilai itu mengandung kebenaran atau tepat dan sesuai dengan persamaan polinomialnya, maka nilai yang tadi itu disebut dengan akar-akar polinomial. Jadi, untuk secara teoritis seperti ini. Menentukan akar-akar persamaan polinomial itu sama saja kita menentukan nilai variabel yang membuat persamaan polinomial menjadi bernilai benar. Seperti apa contohnya nanti ya. Sekarang bagaimana caranya? Caranya sama. Jadi ketika kita menentukan akar, caranya itu sama ketika kita mencari faktor suatu suku banyak, yaitu dengan cara coba-coba atau trial and error. Jadi maksudnya nanti kita akan mencari faktor dari konstanta suku banyaknya, terus kita coba-coba lagi, sama seperti mencari faktor kemarin, sehingga agak lumayan panjang ya. Sekarang coba perhatikan contoh soalnya. Diketahui X sama dengan negatif 1, negatif 4, 1, dan 2. Pertanyaannya, apakah keempat nilai X tersebut merupakan akar-akar dari persamaan polinomial berikut? Untuk mengecek apakah di antara keempat akar ini merupakan akar-akar polinomial ini, maka kita akan mengecek satu persatu. Oke, cara mengeceknya itu banyak sekali. Karena kita mencari suatu nilai, berarti bisa menggunakan cara Horner atau menggunakan cara substitusi. Sekarang saya pakai cara substitusi. Dimasukkan ke dalam persamaan ya. Substitusi seperti biasa ini, didapatkan hasil akhir 0. Ini 0 sama dengan 0. Jadi persamaan ini mempunyai kesamaan kanan dan kiri, sehingga X sama dengan negatif 1 adalah akar dari polinomial ini. Ya, terbukti. Tapi coba diperhatikan dengan contoh X sama dengan 1. Ini. Hasil akhirnya adalah negatif 10 sama dengan 0. Nah, ini sama apa tidak? Tidak kan? Harusnya kanan kiri harus sama, sehingga ini bukan akar dari persamaan. Jadi dari keempat ini kita udah punya min 1 akar ya. 1 bukan. Kita cek lagi apakah yang min 4 dan 2 juga merupakan akar. Ini. Untuk yang sama dengan negatif 4 ternyata 0 sama dengan 0. Oh, berarti ini juga benar ya. Kalau ini X sama dengan 2, ya ternyata juga seperti ini. Sama. Oh iya. Berarti dari keempat ini ternyata min 4 dan 2 adalah akar-akar. Sehingga kesimpulannya, akar-akar persamaan polinomial ini adalah negatif 4, negatif 1, dan 2. Kenapa negatif 4, negatif 1, dan 2 merupakan akar-akar polinomial ini? Tadi karena ketika kita memasukkan nilainya dan dicek dengan persamaan polinomial, ternyata menghasilkan suatu keputusan yang bernilai benar, yaitu ruas kanan sama dengan ruas kiri sama-sama bernilai 0. Sehingga kita katakan bahwa
negatif 4, negatif 1, dan 2 adalah akar-akar persamaan polinomial ini. Baik, untuk soal berikutnya di next video. Baik anak-anak, kita belajar dalam soal 1. Diketahui persamaan polinomial berikut, tentukan akar-akar rasional dan akar-akar rasional bulat dari persamaan polinomial tersebut. Jadi di sini ada bilangan rasional ya. Bilangan rasional itu isinya ada bilangan bulat, ada bilangan asli, ada bilangan cacat, dan bilangan prima. Nah, nanti yang membedakan antara rasional dan bulat, antara rasional dan rasional bulat adalah kita lihat ya di pembahasannya. Sekarang kita menentukan akar-akar. Caranya tadi seperti apa? Caranya sama seperti kita mencari faktor, yaitu kita harus mencoba-coba. Berarti kita harus mengurai dulu faktornya itu apa saja. Ini kan ada 6 ya. 6 itu bisa plus minus 1, plus minus 2 kan, plus minus 3, plus minus 6. Kita menggunakan cara Horner ya. Berarti ini 4, negatif 15, 5, 6. Nah, ini harus hati-hati. Coba lihat, ada yang masih salah di sini? Ya, ada. Ini ada pangkat 3 yang tidak ada, sehingga kita harus menuliskannya sebagai 0. Nih. Jadi ini 4x pangkat 4, ini yang pangkat 3, pangkat 2, ini x, ini konstanta. Saya letakkan sini. Bismillah, kita nyoba ya, dari plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 3. Saya akan mencoba yang angka 1. Semoga langsung ketemu. Ini 4. Ini 4. 4. 4. Negatif 11. Negatif 11 kan ya. Ini negatif 6, ini negatif 6. Oh, 0. Alhamdulillah langsung menemukan. Oh, ini ada bilangan 1. Ini masih bisa diuraikan. Kita coba lagi. Kira-kira angka berapakah yang cocok di antara ini? Nah, ini jadi tuh kayak semacam keberuntungan kalian juga. Ketika mencoba langsung ketemu, berarti ya alhamdulillah. Kalau belum, dicoba lagi sampai nemu. Sekarang saya akan mencoba angka, coba ini kan 2 ya. Coba negatif 2. 4, negatif 8. Negatif 4, 8, negatif 3, 6, 0. Alhamdulillah nemu lagi ya. Nah, sekarang tinggal yang ini. Oke, ini kalau sudah cara seperti ini, mungkin difaktorkan saja lebih enak kan, daripada kita harus mencoba-coba. Nanti kan kebanyakan oret-oretannya. Sekarang saya faktorkan aja ya. Oh iya, sebelumnya ditulis dulu saja. Ini berarti faktornya berapa? Faktornya. Tulis ya, kan faktornya X kurangi K. Berarti di sini ada X. Ini K1, ini K2. Berarti X kurangi 1. Ini masuk dari sini. Terus ini X min 2, jadinya X plus 2. Terus yang ini. Jadi ini saya ambil dari sini. Dari sini, ini dari sini. So, ini hasilnya adalah 4x kuadrat min 4x min 3. Nah, ini sudah nemu akar faktornya. Terus ini kita bisa menfaktorkan lagi yang ini. Dipakai cara biasa nggak apa-apa. 4x ya. 4x bagi 4. Dikali hasilnya negatif 12, dijumlah hasilnya negatif 4. Berapakah itu? Ya, ada negatif 6 dan 2. Benar kan? Dikali hasilnya negatif 12, dijumlah min 4. Ini min 6, ini plus 2. 4-nya boleh membagi di salah satu. Saya bagi sini aja ya. Berarti ini jadi 2x min 3. 4x plus 2. Terus lagi nih, x min 1, x plus 2. Ini kan faktor-faktornya. Ini buat pelengkap saja, tulis ulang. Jadi faktor-faktornya ini. Nah, dari faktor-faktor ini kita bisa mencari akarnya. Jadi akar-akarnya adalah ini, dari faktor semua dinolkan. X min 1 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0, 2x min 3 sama dengan 0, 4x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1, x sama dengan negatif 2, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2, 4x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2 per 4, yaitu negatif setengah. Jadi pertanyaannya,
akar-akar rasional. Jadi akar rasionalnya adalah berapa saja? Ya, ini saya seperti ini kan aja ya, garis biar, nah, adalah diurut aja. Negatif 2, negatif setengah, 1, lalu 3/2 ya. Ini akar-akar rasional. Sedangkan akar-akar bulat rasional, akar-akar rasional yang bulat, ya kalian lihat dari keempat akar-akar ini yang bilangan bulat yang mana. Bilangan bulat itu kan bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan negatif ya. Jadi pecahan bukan bilangan bulat, sehingga ada negatif 2 dan 1. Jadi soal nomor 1 ini punya akar rasionalnya ada 4 ini, tapi yang bulat hanya -2 dan 1. Baik, terima kasih. Next, soal nomor 2. Banyaknya akar real dari persamaan polinomial ini adalah, nah ini yang ditanya adalah banyaknya akar real. Jadi logikanya kita menghitung dulu, mencari dulu akar-akarnya. Nanti kita nemu ada berapakah akar realnya, itulah yang disebut banyaknya ya. Sekarang coba kita langsung pakai Horner. 1, 1, negatif 2, 1, 1, negatif 2. Oh iya, kan caranya sama persis ketika kalian mencari faktor. Jadi konstanta ini dimungkinkan faktornya plus minus 1, plus minus 2. Dan metodenya juga sama ya. Coba-coba. Sekarang dicoba berapa? Saya coba 1. Ini 1, 1, 2, 2, 0, 0. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 0. Langsung nemu, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan lagi, apakah masih bisa? Berapa ya? Coba negatif 1. 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, 1, 2, ini negatif 2, 0. Ya, nemu. Berarti kita udah nemu ada 2 ya. Sekarang kita coba lagi, apakah ini ada? Ini tinggal 2 kemungkinan lagi. Coba, saya ingin mengubahnya, tapi di sini, biar enak. Ini di sini ya, diturunkan dari sini ya. Saya coba lagi. Berarti yang belum terlibat berapa? 2 sama min 2 ini 2. 1, 2, 3, 6. Terus berapa lagi? Negatif 5, negatif 10, negatif 8. Oh no, ini bukan 0 ternyata, sehingga dari sini ketika kita lanjutkan dimasukkan 2 ternyata bukan 0, jadi ini bukan faktor. Kita coba lagi, ini masih menggunakan yang ini ya. Kita coba berapa? Negatif 2. Ini negatif 1, 2. Ini 1, ini negatif 2. Hasilnya negatif 4, bukan 0 lagi. Sehingga kita tidak bisa mengatakan 2 sama min 2 itu adalah akarnya. Jadi ini ditulis struktural ya. Jadi faktornya kan x min k, yaitu x min 1, x plus 1 kan. Nah ini bukan, kenapa dia bukan 0 sisanya. Jadi langsung aja, jadi akar realnya adalah ya ini kan, berarti x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Sebenarnya misal pun kita tidak mencari faktornya, kita langsung menyebut saja, oh akarnya adalah 1 dan min 1, itu juga sudah boleh ya. Maaf tadi videonya terbalik ya. Jadi itu sudah boleh gitu. Jadi kalau kita menyebutnya 1 dan min 1 sebagai akar itu juga sudah boleh tanpa harus menuliskan seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya, banyaknya akar real adalah 2 buah kan, yaitu 1 dan negatif 1. Oke, terima kasih.
Materi selanjutnya adalah menentukan jumlah dan hasil kali akar. Atau teori ini sering kita sebut dengan teorema Vieta. Sebelumnya, kalian bisa membuka LKS halaman 31. Teorema Vieta berbentuk seperti ini ya. Namun ini masih sangat luas, artinya ketika ini polinomial berpangkat n. Sekarang akan Bu Amanda jelaskan polinomial, karena yang sering keluar adalah berderajat 2, 3, dan 4. Maka ini rumusnya seperti ini anak-anak. Jika polinomial berderajat 2, maka jumlah akar-akarnya, ketika akar-akarnya X1 dan X2, maka akar-akarnya negatif B per A. Sedangkan jumlah kalinya C per A. Berulang terus. Nih. Nah, ini yang polinomial berderajat 3. Jadi, jumlah akar-akarnya juga min B per A, terus perkalian 2 akar terus dijumlah C per A, terus perkalian 3 akar min D per A. Lalu, untuk yang berpangkat 4, seperti ini. Jadi rumusnya sama ya, penjumlahan itu selalu min B per A. Terus ini perkalian 2 akar dijumlah, hasil rumusnya sama, C per A. Terus ini perkalian 3 akar dijumlah. Kan perkalian 3 akar rumusnya itu dari awal itu min D per A kan ini. Itu dijumlah, maka hasilnya min D per A. Terus kalau perkalian 4 akar E per A. Dan biasanya ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, rumusnya seperti ini. Soal nomor 1. Diketahui polinomial berderajat 2, X pangkat 2, kurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Jika X1 dan X2 adalah akar-akarnya, tentukanlah penjumlahan 2 akarnya dan perkalian 2 akarnya. Kita menggunakan cara biasa terlebih dahulu, yaitu dengan cara difaktorkan. E kuadrat negatif kurangi 2E kurangi 3 sama dengan 0. Faktornya adalah, berarti dua bilangan, ketika dikali hasilnya negatif 3, dijumlah hasilnya negatif 2. Berapakah itu? Berarti negatif 3 dan 1. Negatif 3 kali 1 negatif 3, negatif 3 tambah 1 negatif 2. Berarti ini X min 3, X plus 1. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Jadi kita bisa menyebut ya, akar-akarnya. Akar-akarnya adalah, kalau kita sebut X1 berarti X1 nya 3, X2 nya negatif 1. Jadi X1 ditambah X2 adalah rumusnya apa tadi? Kita lihat rumusnya lagi nih. Rumusnya X1 tambah X2 adalah negatif B per A. Maaf ya, kita skip dulu, kita belum pakai teori itu, kita masih menggunakan teori manual. Lihat saja, X1 nya 3, X2 nya min 1, 3 ditambah min 1 hasilnya 2. Lalu untuk X1 dikali X2, hasilnya berapa? 3 kali negatif 1, hasilnya negatif 3. Nah, sekarang kita akan menggunakan teorema Vieta. Cara lain yaitu teorema Vieta. Nah, untuk menggunakan teorema Vieta ini, kita menggunakan dan harus memperhatikan prinsip dari persamaan polinomialnya. Saya tulis lagi ya, persamaannya atau polinomialnya kan ini, X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0. Berarti ini setipe dengan persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan kata lain, maaf ya, ini seperti ini. Berarti AX kuadrat berarti A-nya 1, BX kuadrat, BX berarti B-nya min 2, C-nya negatif 3. Nah, kita udah punya nilai ABC-nya nih. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya negatif 3. Maka ketika yang ditanyakan X1 ditambah X2, kita langsung menggunakan rumus ini. Negatif B per A. Negatif B per A. Jadi kita nggak usah memfaktorkan seperti ini, kita langsung mengetahui dari koefisien nilai ABC-nya ini. Min B, berarti min 2 kan dari B-nya per 1, hasilnya 2. Sama apa tidak? Lihat nih. Ini sama ini, sama kan ya, lebih cepat, lebih ringkas. Terus X1 kali X2, rumusnya apa?
C per A. C per A berarti C-nya berapa? C-nya min 3, A-nya 1. Min 3 jawabannya nih, perhatikan sama kan ya. Nah ini sudah sama, jadi menggunakan teorema Vieta kita hanya membutuhkan langkah 1, 2, 3, 4 langkah, sedangkan ini caranya sangat panjang. Jadi teorema ini sangat berguna ya. Oke. Soal nomor 2, diketahui polinomial berderajat 3 ini kan ya. Akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3. Ya karena berderajat 3, jadi akar-akarnya maksudnya paling banyak tuh 3 gitu. Tentukan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Oke, pertanyaan ini kita langsung menggunakan teorema Vieta saja ya. Jadi kita lihat polinomialnya ditulis ulang. Untuk memperjelas, polinomialnya itu X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, ini rumusnya. Berarti A yang berderajat, yang dari X pangkat 3 itu namanya A, yang dari X pangkat 2 namanya B, yang dari X itu namanya C, yang konstanta namanya D. Jadi beda ya dengan yang kuadrat tadi, A, B, C nya berubah. Jadi A itu disesuaikan dengan pangkat tertingginya. Berarti ini A sama dengan berapa ini? 1, kan AX pangkat 3. Terus B nya, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 5, D sama dengan 6. Ini nilai-nilainya sudah ketemu. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan saja pertanyaannya. Yang pertama, kita jawab ya. Pertanyaan pertama itu X1 ditambah X2 ditambah X3. Rumusnya apa? Min B per A. Min B per A. Berarti B-nya kan min 2. Min 2 per A. A-nya 1. Berarti ketemunya 2. Selesai ketemu. Lalu untuk yang nomor 2 itu 3x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3. Ini tiganya itu sama, jadi kita bisa keluarkan 1, 3 dalam kurung x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, rumus x1 tambah x2 tambah x3 kan min B per A. Kita sudah mencari sebelumnya, hasilnya 2. Berarti langsung saja saya tulis di sini 3 kali 2, maka hasilnya adalah 6. Ini mengacu ke rumus awal ya. Nomor 3, yang pertanyaan ketiga itu X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3. Rumusnya apa? X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3, rumusnya itu C per A. Ya langsung C per A. C-nya berapa? C-nya min 5. Berarti min 5 per A-nya adalah 1. Min 5 per 1, maka jawabannya negatif 5. Gampang ya. Yang pertanyaan keempat, X1 kali X2 kali X3, rumusnya apa? Ini min D per A, berarti min D per A. D nya berapa? 6, berarti min 6 per 1, maka jawabannya adalah negatif 6. Jadi pertanyaan-pertanyaan sepanjang ini ternyata bisa dijawab singkat menggunakan teorema Vieta. Ya, selesai. Next, soal nomor 3. Diketahui polinomial berikut. 2x, maaf ini persamaan polinomial ya, ini sama dengan 0. Berikut ini, jika x1, x2, x3 adalah akar-akarnya, tentukanlah ini. Nah, tentu pertanyaan A, B itu sudah bisa kalian jawab dengan lancar. Sekarang kita jawab bersama-sama penyelesaian. Polinomialnya adalah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat dikurangi 28x ditambah 15 sama dengan 0. Berarti A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 28, D-nya 15. Pertanyaan pertama, X1 ditambah X2 ditambah X3, rumusnya tadi adalah min B per A. Berarti min 5 per A-nya 2. Min berarti 5 per 2. Selanjutnya pertanyaan kedua, X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 sama dengan rumusnya itu C per A. C-nya negatif 28 per 2. Ya kan? Karena A-nya adalah 2.
2. Berarti hasilnya negatif 28 per 2, negatif 14. Untuk pertanyaan C, kita lihat X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Ini punya rumus spesial, ini ya, rumusnya ini yang tadi tambahan. Berarti kita menggunakan tipe yang kedua, ini rumusnya. Sebenarnya ini ada asal-usul rumusnya. Kalian bisa search di internet. Nanti kalau misal belum paham, boleh jabri Bu Amanda langsung. Ini rumusnya di bawah ya, karena tidak cukup. Ini saya coret, langsung ganti di bawahnya aja sini. Rumusnya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratkan dikurangi 2. X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3. Sebenarnya ini kan tinggal memasukkan saja. Kan kita sudah menghitung nih, X1 tambah X2 tambah X3 itu hasilnya ini. Yang kita ambil saja 5 per 2 kuadrat, karena rumus. Kan udah dihitung kan ya. Terus untuk yang ini, perhatikan ini sama nggak? Sama kan? Jadi kita langsung ambil juga itu. Nah, kita hitung 5 pangkat 2, 25 per 4. Ini min 2 kali min 14 plus 28. Selanjutnya kita hitung, disamakan penyebutnya 4. Ini tetap 25. Nah, ini 28 dikali 4. Kita hitung 28 dikali 4 berarti 112. 25 ditambah 112 hasilnya adalah 137 per 4. Nah, sampai sini sudah benar. Baik, itulah contoh soal nomor 2 dan 3. Selanjutnya soal nomor 4. Masih tentang akar-akar dan penggunaan teorema Vieta ya. Diketahui polinomial berikut mempunyai akar-akar P, Q, R, dan S. Tentukanlah P tambah Q tambah R tambah S, lalu P kali Q kali R kali S. Nah, untuk soal ini kalian perlu mencermati bahwa persamaannya belum berbentuk persamaan polinomial sama dengan 0. Ya, bentuknya kan harus sama dengan 0 ini. Nah, ini belum, berarti kalian harus memindahkan ruasnya ke kiri semuanya sehingga ruas kanan 0. Baru kalian bisa menentukan A, B, C, D-nya. Baik, kita kerjakan. Ya, kita kerjakan terlebih dahulu. Pindah ruas semuanya ya, berarti ini X pangkat 4. Ya, ini saya tulis ulang dulu agar enak. Ya, baik, kita pindah ke sana semua dengan harus diurutkan sesuai pangkat sehingga kita tidak merasa ribet nantinya. Berarti ini X pangkat 4 dikurangi, kan ini pindah ya, min 2 X pangkat 3. Ini min X pangkat 2 tetap. Terus ini pindah plus 14X plus 24 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kalau sudah, ini pangkatnya 4. Berarti kita punya nilai A, B, C, D, E. Maka dari soal ini, ya ini A-nya adalah 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 13, D-nya 14, E-nya 24. Sudah, dari soal ini kita bisa langsung mengerjakan. Yang pertama, P tambah Q tambah R tambah S. Ya, rumusnya apa? Penjumlahan 4 akar. Rumusnya sama, yaitu negatif B per A. Langsung negatif dalam kurung negatif 2 per A nya 1. Sama dengan 2. Next. P kali Q kali R kali S. Jawabannya rumusnya adalah E per A. Ya, E per A. E nya berapa? 24. A nya 1. Berarti 24 dibagi 1 adalah 24. Ya, begitulah anak-anak. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi polinomial dari bab awal, yaitu nilai suku banyak, sampai bab terakhir. Subbab terakhir yaitu persamaan polinomial yang kita bisa menyelesaikan menggunakan teorema Vieta. Alhamdulillah juga pembelajaran online sudah kita lalui materinya.
Namun untuk beberapa minggu ke depan kita masih ada jam ya, jadi nanti jamnya dikhususkan untuk latihan soal-soal melalui Google Classroom. Nah, untuk saat latihan di Google Classroom nanti waktunya akan Bu Amanda kasih tahu, sehingga nanti diusahakan bisa serempak. Nanti selama latihan kalian bisa mengulas lagi jadinya apa yang sudah diperoleh selama pembelajaran online ini. Bu Amanda minta tolong jika ada kritik dan saran yang ingin kalian sampaikan terkait pembelajaran matematika online dan juga terkait dengan penyampaian saya sebagai guru di online ini, kalian bisa sampaikan lewat WA saja, japri boleh. Misal malu untuk menyebutkan namanya juga tidak usah diberi nama, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa memberikan kritik dan saran yang membangun supaya kelas online ini lebih maju untuk nantinya ya. Amin. Dan semoga Bu Amanda doakan untuk kita semua, untuk anak-anak kelas 10, 11 IPA 1, 2, 3, 4, dan 5, serta 6, semuanya bisa meraih kesuksesan, mimpi kita bisa terwujud semuanya, amin. Dan kita berdoa semoga Indonesia segera membaik dari corona ini, semoga kita bisa tenang menjalani kehidupan selanjutnya, apalagi ini juga hampir bulan Ramadan, semoga Ramadan kita bisa seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, menjalankan ibadah dengan tenang, dan bisa tuntas dari wabah ini, dan semoga kita senantiasa diberi kesabaran. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan selama dalam pembelajaran online ini. Mungkin di video-video ada yang Bu Amanda tidak benar ya kata-katanya, mohon dimaafkan ya. Yang jelas semangat selalu untuk kita semuanya. SMA 1 Bawang, oke. Optimis, kreatif, dan elegan. Salam prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.